Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Wiwiansa di sini. Nah, pada kali ini saya akan memperkenalkan produk yang sudah saya pernah buat lagi, tapi bedanya di sini saya menggunakan bahasa Japa, di mana saya menggabungkan apa-apa yang sudah saya pelajari lalu saya tuangkan dalam program ini. Oke, sini saya Oke, seperti biasa, sini saya menggunakan menu login, dimana saya menggunakan scanner. Nah, terus selanjutnya saya gunakan penambahan ilmu baru, dimana saya menggunakan decimal format. Nah, fungsi dari decimal format ini dia agar supaya kita itu dapat mengontrol display dari angkanya. Begitu juga dengan menggunakan ribuan atau desimal. Nah, dengan kata lain, agar supaya program kita buat ini dapat lebih fleksibel dalam memformat nomornya. Dan ini akan menjadi sangat kompleks supaya angka-angka yang kita buat ini lebih menarik lagi dan tidak ada kesalahan sewaktu kita menggunakan outputnya. Oke, saya lanjut ke static void yang pertama. Di sini menggunakan static void login penamaannya. Saya gunakan nama dari array-nya, nama saya, lalu saya gunakan 0207 sebagai kata sandinya. Oke, sini fungsinya nanti ia akan menambahkan nama penggunanya itu sebagai nama saya. Lalu untuk sandi pengguna saya gunakan dan tanamkan 02 dan 07 agar supaya dia melakukan pembenaran atau penyeleksian. Bila benar dia akan melanjutkan, tapi jika salah dia akan diminta lagi memasukkan data-data yang memang harus dimasukkan. Oke, jikalau kita nanti menggunakan array-nya dengan benar, nama pengguna dan sandi pengguna, maka dia akan kembali atau meloncat pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi pilihan. Nah, mengapa di sini saya menggunakan namanya fungsi pilihan? Karena di sini saya memberi namanya aplikasi program kasir. Nah, lalu yang keduanya saya membuat namanya menjadi aplikasi program pengurutan atau bubble sort. Lalu untuk yang terakhir atau 3, got out. Sini boleh juga saya tambahkan kalau misalnya lebih dari 3. Oke, kita seperti ini. 3 sampai 0 dia akan melakukan good out atau keluar sendiri. Oke. Di sini jikalau kita disuruh untuk menginputkan angkanya, angka berapa yang akan kita jalankan atau aplikasi yang akan kita jalankan. Di 1 saya tanamkan aplikasi kasir, lalu di if else 2 saya tanamkan program pengurutan, lalu if else 3-nya saya gunakan exit, dan selanjutnya itu menggunakan exit juga saya tanam, tapi tidak saya tanamkan di sini karena secara otomatis dia akan tertanam sendiri seperti ini. Atau boleh juga kita tambahkan kayak gini, seperti ini ya. Nah, boleh juga seperti ini. Oke. Jika menu sama dengan 3 dia akan keluar, dan jika menunya lebih dari 3 atau selanjutnya atau selebihnya maka dia akan keluar juga. Oke, lanjut ke static kasir. Misalnya di sini saya menggunakan tanaman yang pertama,
menu kasir 1, maka ia akan ke fungsi point yang ini. Nah, di fungsi point ini saya tampilkan paradigma yang baru agar supaya di sini tercantum nama saya. Di mana ini untuk mempercantik supaya orang tahu, oh ini adalah produk yang saya buat, ini adalah nama dari saya, atau oh ini toko dari yang pernah saya buat. Oke. Sini saya tanamkan nama saya menggunakan angka. Oke, harus sabarlah untuk membuatnya, dan gunakan juga kesabaran dan juga logika kita bagaimana supaya nama kita bisa tercantum di sini menggunakan angka huruf-hurufnya. Oke. Kalau mau teman-teman ingin mencoba membuat seperti ini, silakan. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini saya tampilkan menu makanannya. Menu makanannya pertama nama nasi goreng, nasi campur, selanjutnya banyak bla bla bla, dan juga harganya. Bisa teman-teman lihat sendiri. Lalu sini saya menggunakan deklarasi integer menggunakan array. Integer, maksud saya menggunakan integer. Namun di sini saya gunakan nanti perulangannya agar supaya saya tidak repot-repot untuk menginputkan angka-angka dari seperti kita ingin membuat angkanya barang 1, barang 2, barang 3, itu tidak perlu kita tuliskan, dia akan secara otomatis terurut 1, 2, dan 3-nya. Ini fungsi dari integer dan double deklarasi seperti ini. Oke, ini saya gunakan elemen dari array tadi, array dari integer. Untuk for-nya kurang dari 0, i kurang dari 0, i kurang dari sama dengan jumlah, kurang dari jumlah, i-nya ditambah, dia 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, masukkan kode barang ke 1, nanti akan ditambahkan 1 ditambah i ditambah 1, i tambah 1. Jikalau misalnya i-nya 1, nanti akan ditambahkan 1 lagi, yaitu 2. Kalau i-nya 2, akan ditambahkan 1 lagi, yaitu 3. Begitu seterusnya. Itu adalah fungsi dari perulangan yang ini. Nah, di sini saya gunakan switch case. Switch case-nya ini dia akan meminta angka yang mana akan kita produk makanan yang mana akan kita beli. Dimana sudah saya tanamkan. Sini saya tentukan 1 ya. 1 ini makanannya ialah nasi goreng, harga 10.000. Nah, di sini juga sudah saya tanamkan. Jika kita memilih 1, maka yang tertampil ialah nasi goreng dengan harga 10.000. Saya tanamkan diskonnya yaitu 1%. Oke, yang ini bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana array dan juga nama-namanya. Bisa teman-teman contoh. Oke, lanjut. Seperti biasa, kalau kita salah memilih atau lebih dari 10, maka sistem akan melakukan default atau kode barang tidak tersedia. Oke, lanjut. Ini ini adalah penampilannya nanti. Misalnya kita sudah memilih barang-barang yang ingin kita beli, lalu nomornya akan keluar dengan sendirinya 1, 2, 3. Fungsinya dari sini nomor yaitu i ditambah 1, lalu nama barangnya barang yaitu i, barang ke i, nanti ditambah-tambahkan lagi barang i tambah 1 tambah 1 tambah 1. Lalu harganya sudah saya formatkan tadi, formatnya dengan menggunakan rupiah. Oke, kurs Indonesia itu rupiah, nanti berarti Rp ditambah harga dan harganya akan secara otomatis tertampil. Lalu jumlah atau quantity-nya saya tambahkan 1. Maksud saya i. Lalu diskonnya saya kalikan integer diskon dikali sama dengan 100 ditambah persen. Oke,
subtotalnya nanti totalnya akan tertambah secara otomatis. Nah, cost total. Oke, kita lanjut. Nah, jika sudah, maka di subtotalnya ini akan menambahkan semua pembayaran yang harus kita bayar dan perlu kita bayar. Lalu nanti dari total bayar, maka ia akan tertampil sendiri di sini. Agar supaya pembacaannya angka-angka atau harga-harga yang sudah kita tampilkan, sudah kita berikan tadi, maka dia akan secara otomatis terisi ke sini. Jadi kita tidak perlu menginputkan harga-harga di sini menggunakan kalkulator. Secara otomatis dia akan menampilkan sendiri di sininya. Kalkulatornya akan berjalan sendiri. Penambahannya berjalan sendiri. Oke. Jika tadi kita membahas pilihan 1, kita bahas yang pemilihan kedua. Nah, pemilihan kedua ini sudah pernah saya jelaskan pada pada video tentang bubble sort. Jadi bisa teman-teman lihat mengenai bubble sort lagi di video saya sebelumnya. Situ sudah saya jelaskan secara rinci. Nah, lalu kenapa tidak ada yang ketiga dan keempatnya, pemilihan 3 dan 4? Mengapa tidak saya tampilkan? Karena saya merasa begini, mengapa harus saya tampilkan? Padahal semuanya itu sama. Kalau dia menggunakan kita buat angka 3, dia akan keluar secara otomatis. Kita tuliskan angka 4 secara otomatis juga. Lalu untuk apa kan dibuat? Jadi sini saya tampilkan aja program yang pertama, lalu program yang keduanya. Untuk yang ketiga dan keempat tidak perlu saya tampilkan. Tapi kalau teman-teman ingin menampilkannya, tidak apa-apa. Jadi teman-teman tinggal buat saja static point pengurutan namanya begini, lalu semuanya dikosongkan, semua kode-kodenya dikosongkan, maka secara otomatis dia akan keluar sendiri nantinya. Oke, ini kita coba compile. Oke. Nah, kita pergi ke tempat penyimpanan filenya, lalu kita compile. Oke. Apakah ada yang salah? Oke, ada yang salah. Tidak perlu tampilkan yang tadi. Oke. Salahnya di sana. Inilah mengapa saya tidak suka menggunakan 4 pemilihan, karena saya lebih suka menggunakan 3 pemilihan. Oke, kita hapus saja karena ini double, makanya dia gak bisa kebaca. Sudah benar kan? Oke, kita isikan nama pengguna, huruf kecil dan huruf besar menjadi sensitifikasi pada bahasa C. Jadi dia tidak bisa, kalau array-nya salah maka secara otomatis akan salah. Oke, kita contohkan yang pertama. Nah, selamat datang di program kasir Alwi. Lalu bismillah, nama tokonya saya beri nama Bismillah Berkah Istiqomah. Menu makanan. Oke. Di sini kita misalkan kita ingin memilih 2. Bentar. Kita masukkan 4 coba. Oke. Masukkan barang pertama. Kita ingin coba yang kedua. Lalu jumlahnya kita masukkan 5. Kita contohnya ini barang-barang makanan. Oke. Barang kedua kita beri 3, nasi kuning, nasi kunyit. Kita pilih 4. Lalu pada barang yang pertama, yang selanjutnya kita pilih 6 misalnya. Kita pilih berapa? 7. Lalu kode barangnya berapa lagi? 9. Kita pilih 5. Nah, dia akan otomatis menampilkan seperti ini. Jadi nomornya, nama barang, harga, jumlahnya 5475, 5475, diskonnya 5%, 0%, 10%, 20%. Subtotalnya ya otomatis berarti dari
10 dikali 5 lalu didiskonkan menjadi 47%, 47.000. Bisa dilihat 4 kali 5 lalu dipersenkan lagi, tanpa persen. 10 kali 5 20%, jadi 40.000. Nah, total bayarnya, jadi otomatis dia akan membayar dari ini. Total bayar dijumlahkan dari yang ini menjadi 197.900. Oke, jadi harus dibayarkan sama kasirnya. Oke, kira-kira seperti itu program yang sudah saya buat. Saya ucapkan terima kasih pada teman yang sudah menonton video saya. Kalau teman-teman kurang paham mengenai program yang saya jalankan ini, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Bye.